Jadi teman-teman, saya berupaya juga untuk memberitahu pada publik bahwa di era depan itu lalu lintas money politics itu akan sangat kencang. Tetapi prinsipnya politik itu adalah the art of attacking the impossible. Siasat untuk mengatasi hal yang tidak mungkin. Nah, seringkali hal yang mungkin justru dikuasai oleh mereka yang berniat buruk. Nah, kita yang berniat baik seringkali dianggap tidak mungkin untuk maju dalam sistem parlemen. Nah, Ustaz Somad kasih semacam kisi-kisi itu. Dalilnya ada. Dan dalil itu bisa dipakai oleh siapapun tuh. Dan mereka yang ingin berniat baik, silahkan berebut kembali, bahkan dengan segala cara. Jangan sampai niat baik kita dibatalkan hanya karena diwanti-wanti itu. Ya, jangan berbuat buruk. Oh enggak, itu urusan pertanggungjawaban setiap caleg dengan penciptanya. Nah, saya ingin agar supaya terlibatlah dalam politik, tetapi dengan niat yang betul-betul ingin mewujudkan keadilan rakyat. Dan itu dimulai dengan hak pertama, datang ke TPS, pilih seseorang yang betul-betul dari awal kalian tahu, oke, minus malum dia sebenarnya lebih bermutu daripada yang lain. Kan hanya itu dasarnya tuh. Misalkan saya lurah nih, Pak Bang Rocky. Saya lurah tapi di kampung ini udah nggak bisa lagi naik karena udah kesepakatan kemarin dengan tokoh masyarakat nggak bisa naik lagi. Tapi RT kan udah bisa saya atur. Bisa tuh. Lalu kemudian yang ngitung-ngitung juga udah masyarakat udah putus asa. Ya, tapi RT kan tergantung pada istrinya juga kan. Oh. Jadi suara istrinya mungkin lebih jujur daripada suara RT. Punya grup WhatsApp. Punya grup WhatsApp kan? itu juga. Jadi bisa tuh istri RT bilang, jangan pilih suami saya, dia nyolong nggak bagi-bagi saya misalnya. Artinya Bukan itu maksudnya, tapi artinya masih tetap ada harapan. masih ada harapan bahwa sifat manusia itu kan di ujung ujian batin, ujian neraka atau surga. Akhirnya dia mesti hitung tuh yang dia investasikan hari ini bermanfaat untuk orang banyak atau sekedar bagian dari tadi menambah kecurangan tuh. Ya hanya orang dungu yang berupaya untuk berbuat curang terus menerus kan. Tentunya itu poinnya. Jadi sekali lagi bagian-bagian yang masih kabur memang harus dimintakan fatwa atau dimintakan dalil. Mintakan dalil itu pada orang yang berakal sehat. Mintakan dalil itu pada orang yang rohaninya bersih itu. Dari situ Anda dapat semacam ya kemenangan batin untuk menuju kata suara. Ya. Jadi sebetulnya perempuan itu lebih peka pada ketidakadilan itu, dan pada mereka ada semacam dalil generasi hanya bisa tumbuh kalau diasuh dengan keadilan. Rahim perempuan itu pertama-tama tempat keadilan diwujudkan. Seorang perempuan yang hamil, rahimnya itu langsung bisa membagi keadilan antara apa yang dia makan dan nutrisi buat bayinya tuh. Jadi etika itu juga yang ingin kita ekspor ke wilayah politik laki-laki itu. Namanya ethics of care. Gitu. Saya mendengar ini seperti nasihat pernikahan. Ya itu. Jadi saya ucapkan itu supaya dinasihatkan nanti dalam beberapa bulan lagi buat saya. Ya, keadilan itu sebetulnya fasilitasnya diberikan oleh alam semesta, oleh Tuhan supaya generasi bertumbuh, dan generasinya bertumbuh kalau dimulai dari rahim yang bersih itu, rahim yang adil. Nah, kadangkala rahim itu dirusak oleh kebijakan negara kan. Hak perempuan untuk memperoleh nutrisi misalnya tidak diberikan oleh negara. Itu yang menyebabkan per hari ini stunting di Indonesia itu prevalensinya udah 25%. Artinya dari 4 kelahiran, 1 pasti kekurangan nutrisi. Dan itu artinya menghina harkat perempuan untuk mewujudkan generasi. Jadi secara tidak langsung negara itu sebetulnya mengeksploitasi rahim perempuan demi bagian yang bisa dipamerkan sebagai karya laki-laki. Misalnya infrastruktur, IKN itu kan semua karya laki-laki kan. Yang ada hubungannya dengan kekurangan gizi anak-anak tuh. Jadi kita mau ini negara Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh. Jadi hak generasi untuk tumbuh secara cerdas itu harus mulai sekarang diajukan sebagai program dari Diki misalnya sebagai caleg. Jadi generasi artinya rahim perempuan harus dapat nutrisi yang bagus supaya tidak kehilangan generasi yang kekurangan IQ. Di Indonesia sekarang IQ kita tuh 70, tinggal 70 basis point. Singapura 115. Bagaimana kita mau berkompetisi dengan Singapura dalam teori bonus demografi kalau sekarang kita nggak supply itu. Apalagi yang tidak hadir saat pembagian itu ya. Apalagi yang tidak hadir saat pembagian otak. Waktu Tuhan bagi-bagi otak ada beberapa orang yang lagi sibuk makan sop dengkul sebetulnya. Jadi dia akan datang di tempat itu. Tapi DPT dan DPS itu pun tidak selamanya juga bisa dipercaya Pak Diki. Karena ada yang mengatakan DPT itu daftar pemilih tuyul. Dan DPS itu daftar pemilih setan. Karena orang yang sudah mati pun ada namanya. Ini kan udah mati. Iya, tapi dia lupa mengurus surat kematian.